Buka sama-sama firman Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama. Saya beri judul persembahan yang hidup. Nah, Roma 12 merupakan tahap pertama untuk saudara menemukan kehendak Tuhan yang khusus bagi hidup saudara. Demi kemurahan Allah, nah, lihat itu, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudah banyak bertahun-tahun sejak kita jadi Kristen, kita beribadah. Pertanyaannya, semuanya disebut ibadah yang sejati enggak? Gitu. Ibadah baru sejati dalam pandangan Allah waktu saudara menyerahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Ini penting, saudara. Dari perspektif kekal, apa yang kamu lakukan untuk sesuatu pekerjaan itu kurang penting. Sekalipun itu pelayanan, sekalipun saudara bikin apa aja katanya untuk kemuliaan Tuhan, itu kurang penting. Dari sudut pandang kekal, itu kurang penting. Karena Tuhan menginginkan kamu lebih dari Dia menginginkan pelayananmu. Tuhan ingin kamu lebih daripada apa yang kamu kasih untuk Dia. Dia mengasihi kamu lebih daripada apa yang kamu bisa lakukan buat Dia. Ini penting banget, saudara. Wow, dari tadi saudara menyanyi, saya cuma merenungkan alasan-alasan semua selama kita semua menyanyi. Saudara mesti tahu, Tuhan mengasihi kita tidak atas dasar apa yang kita buat. Kata anugerah artinya gini, penerimaan tanpa syarat. Saudara dan saya tidak layak untuk terima, tapi kita terima tanpa syarat. Bukan waktu saudara baik, anugerahnya turun. Lalu saudara merasa karena saudara kudus. No. Dan waktu saudara tidak baik, anugerahnya tidak berkurang. Artinya gini, kasih Allah tanpa syarat, konsisten buat saudara. Kamu boleh berubah-ubah, Dia tidak berubah. Nah, waktu kita mengerti ini saudara, kita bisa bilang, kenapa saya mesti cari yang lain? Kenapa saya mesti bergantung pada yang lain? Semua ini mau bawa saudara dan saya pindah dari cuman tahu-tahu Tuhan menjadi percaya Dia. Ini penting banget. Jadi gini, langkah awalnya adalah persembahkan hidupmu. Itu tahap pertama. Untuk saudara tahu, sayang banget saudara hidup lama, maaf mungkin sampai kita meninggal. Kita bahkan tidak tahu untuk apa Tuhan ciptakan saya. Tapi kita punya agama. Tapi kita aktif di gereja. Kita pikir kita tahu kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya kita belum melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara pikir kehendak Tuhan seperti yang sekarang ini? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Jawabannya gini dulu. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak kasih hidup kamu? Bagaimana Tuhan mau bilang rencananya buat kamu tanpa Dia dapat hati kamu? Saudara pikir Tuhan murah begitu aja kasih tahu ini? Enggak, Dia harus miliki dulu hidup kamu, baru Dia kasih tahu apa rencananya. Saudara pun bahkan tidak siap untuk tahu rencana Tuhan. Besar banget. Kalau Dia buka rencananya, kamu keblengar dengarnya tuh. Kamu bisa bilang, masa sih? Ini dia. Saudara, perlu kesiapan, perlu benar-benar percaya untuk kamu tahu. Tapi bagaimana kamu bisa dapat rencananya? Tuhan dah dapat hidup kamu. Tuhan dah dapat hati kamu. Kalau Dia dapat hidup kamu, Dia bisa lakukan apa aja yang Dia mau dengan kamu. Dia nggak butuh semua kemampuan, Dia cuma butuh kamu. Nah, ini penting, ini buat saya juga. Sudahkah semua yang saya buat bisa disebut sebagai ibadah yang sejati? Apakah kita mati, kita sudah buat kehendak Tuhan? Kita sedang melakukannya. Mari berhenti berdoa agar Tuhan memakai saya. Ulang, berhenti berdoa agar Tuhan memakai saya.
Tapi berdoalah, Tuhan, jadikan saya bisa dipakai. Itu beda. Jadikan saya bisa dipakai. Kenapa saya ngomong begini? Mari kita lihat dasarnya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Pertanyaan saya, bagus gak ini? Salah gak ini? Orang percaya dalam namanya, bagus sekali saudaraku. Bukankah ini yang dicari? Keren kan ini? Lihat ayat berikutnya, ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Wah, Yesus beda sekali. Kalau itu partai, dia udah dapat masa banyak banget saudaraku. Banyak orang percaya, bukan itu yang kita mau. Tapi di ayat berikutnya gini, Yesus tidak mempercayakan dirinya. Ayat 25 bilang, karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian. Yesus tidak butuh kesaksian mereka tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati mereka. Saudara lihat, beda sekali di sini. Ayat ini sedang bilang buat kita, orang banyak bersedia mengakui Yesus. Bagus kan? Tapi Yesus tidak mau memberikan dirinya pada mereka. Yesus tidak mau bermitra dengan mereka. Karena dia tahu apa yang ada dalam hati mereka. Kesimpulannya gampang saudara. Kesimpulannya gampang. Yesus peduli dengan kualitas, bukan kuantitas. Ini dia. Ini penting banget. Yesus tidak cari aqua jumlah. Yesus cari aqua mutu. Jadi saudara, yang dituntut dari saudara, kalau kamu benar mengaku orang percaya, kamu perlu jadi orang percaya yang bermutu. Gitu. Yang berkualitas. Karena kamu bawa kehormatan Allahmu. Kamu bawa nama besar dia. Kamu bawa segala karunia-Nya dia dalam hidupmu. Dia nggak kelihatan, dia titip semuanya di dalam kamu. Dia titip kehormatannya, urapannya, kuasanya, otoritasnya. Dia titip kepada kamu. Kamu bawa itu kemana-mana. Sebab itu kamu mesti jadi orang percaya yang berkualitas. Ini maksudnya. Yesus gak mau orang sembarang bicara tentang Yesus tanpa kualitasnya. Pikirin baik-baik, saudara. Saudara sudah pindah keluar masuk semua gereja. Hari ini coba tanya atau definisi dulu ulang kekristenanmu. Lalu tanya, saya berdiri di mana sekarang? Saya mau join dengan siapa? Saya masih mau kayak gini terus? Ini sangat penting, saudaraku. Wah, Yesus peduli dengan kualitas. Tuhan menginginkan kamu melebihi pelayanan kamu. Jadi saya dan saudara perlu ada di tempat di mana kita melayani bukan lagi dari kemampuan kita, tapi dari kuasa Allah. Nggak gampang saudara, tapi itu syaratnya seperti itu. Gitu. Yesus tidak akan beri dirinya kepada orang-orang itu karena ia tidak tahu, dia tahu mereka nggak siap. Dia nggak ingin kasih cuma-cuma seperti itu. Ini penting banget. Jadi gini, Tuhan ingin kamu lebih dulu, baru pelayananmu. Gitu. Kalau Tuhan dapat hati kamu, wow, Dia akan kasih semuanya. Setelah waktu Yesus bilang, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, pendeta dan gereja langsung di kalimat berikutnya, maka semuanya ditambahkan. Lalu kita ngomong tentang uang, kita ngomong tentang berkat, kita ngomong, nanti dulu. Waktu Yesus bilang begini, cari dulu kerajaan Allah. Saudara pikir baik-baik, waktu kamu cari kerajaan Allah, pasti kamu ketemu rajanya. Jangan pikir dulu yang lain. Kamu cari kerajaan Allah, kamu ketemu rajanya. Kalau kamu sudah ketemu rajanya, kamu akan nikmati fasilitas raja itu sendiri. Saudara lihat rencana Tuhan buat kamu, luar biasa. Kejar itu. Hanya kita meragukan. Ini saya bilang, kita tahu banyak,
tapi percaya enggak ada. Banyak orang datang bilang bahwa Tuhan, saya tahu Tuhan mau panggil saya. Tapi bagaimana Pak, anak saya masih kecil, rumah saya masih kontrak. Hei, kamu gak percaya sebenarnya. Kamu berani bilang, kamu tahu Tuhan panggil kamu. Kamu tahu Tuhan ingin kamu buat ini. Tapi kamu bilang, tapi bagaimana Pak, rumah saya, utang saya banyak, saya belum bisa. Saudara, banyak sekali alasan. Kalau kamu tahu Tuhan, harusnya kamu percaya, kamu harus buat apa aja, gak peduli dengan segala alasan yang lain. Dengar, kalau Tuhan panggil kamu melakukan sesuatu, dia bukan cuma panggil, dia kasih kamu otoritas untuk melakukan itu. Itu Tuhan kamu. Kalau dia minta sesuatu dari kamu, dia bukan cuma minta, dia kasih kamu satu kemampuan untuk kamu mewujudkan itu. Lihat, jadi kita terlalu cepat bilang percaya. Dalam kenyataannya kita tidak percaya. Tapi kita tahu. Kita tahu. Kalau kita baca firman, ada dua. Baca firman supaya tahu. Atau baca firman supaya kamu percaya. Nah, itu beda. Kalau baca firman supaya kamu percaya, artinya kamu sudah melewati tahu. Maka tidak jaminan kamu sekolah Alkitab. Karena semakin banyak kamu tahu, tapi tidak semakin banyak kamu percaya. Kamu tahu banyak, tapi kamu tidak percaya banyak. Ini penting saudaraku. Ya, untuk menjadi persembahan yang hidup, di perjanjian lama binatangnya mati, mayat yang ditaruh di mezbah. Di perjanjian baru, hidup kamu yang ditaruh di mezbah. Tapi sikap kamu mati. Artinya si korban tidak bisa menginterupsi apapun setelah di atas mezbah. Si korban seperti mati aja, padahal hidup. Ini bukan sifat manusia orang berdosa yang begitu. Yang ini bukan sifatnya. Ini bukan keinginan kita kayak gitu. Kalau kamu sudah taruh hidupmu, artinya Tuhan mendapatkan kamu. Lalu dia mulai kasih tahu rencananya. Cuman kita begitu sempit juga, kita pikir kehendak Tuhan itu saudara di mimbar, saudara di gereja, lupakan yang lain. Saudara bayangin, enggak. Kalau saudara dengar nabi, rasul, saudara pikir ini orang-orang yang hari Minggu di gereja nih. Aduh, nah agama yang ajar kita kayak gitu. Saudara, maukah saudara tetap jadi politikus tapi dengan jubah kenabian? Oh kayaknya aneh kamu dengar ini. Memang aneh. Tapi saudara enggak aneh lihat teman-teman sama sejabatan dengan kamu pakai dukun, pakai paranormal. Kamu enggak aneh. Kenapa? Karena dukun dan paranormalnya juga pakai dasi, pakai jam keren, pakai tas keren. Sama-sama, jadi kamu suka yang begitu. Kamu padahal punya yang lebih hebat dari dukun dan setan, tapi kamu gak mau hidup untuk dia. Kenapa kamu gak jadi guru dengan jubah kerasulan? Kenapa kamu gak jadi, kalau dibilang rasul bisnis, kamu wah aneh nih, kan gitu. Mungkin gak perlu bikin kartu nama begitu, tapi kamu mesti tahu bahwa kamu punya karunia-karunia untuk kamu hidup di dunia kerjamu. Mari lihat apa yang Yesus buat. Apa yang Yesus buat kamu? Saya mau kamu ngerti bahwa bayangkan kamu bisa bilang bahwa Tuhan yang kasih saya penyakit. Bayangin, Tuhan izinkan, kamu mungkin gak bilang kamu lebih rohani. Tuhan izinkan saya kena sakit ini supaya saya rendah hati. Kalau itu benar, berarti semua orang yang ada di rumah sakit, mereka lebih rendah hati dari kita. Kamu sedang samakan Tuhan dengan setan. Masa Tuhan yang kasih penyakit? Tuhan izinkan saya tabrakan. Untung saya masih selamat, cuman kaki yang patah. Ini cara Tuhan, Pak, supaya saya lebih sungguh-sungguh. Kamu sedang bilang Tuhan sama setan. Masa Tuhan buat hal yang seperti itu? Berarti nanti semua orang yang patah kaki, orang-orang itu yang lebih baik dari kita. Menderita supaya saya tekun. Berarti semua orang yang menderita mereka lebih tekun. Siapa bilang? Dari mana kamu bangun kepercayaan itu? Nggak ada yang jahat dari Tuhan. Siapa dong yang bikin kamu ketabrak? Siapa yang bikin kamu bercerai? Siapa yang bikin kamu sakit? Setan yang bikin. Saya harus bilang itu.
Saya harus bilang itu. Jangan bilang Tuhan izinkan, saya salah. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kamu nggak jaga kau pupu mulut yang nggak lojo tuh. Sekarang kau darah tinggi segala macam. Nah, kamu lihat, terus kamu bilang Tuhan yang kasih kamu sakit. Kamu yang nggak jaga kesehatanmu. Kamu nggak atur, kamu punya. Kamu main-main, kamu keluar dari sekolah. Tapi Tuhan izinkan, sebab kalau beta pintar nanti beta sombong. Kamu sedang bangun teologi yang paling aneh, Bu. Bayangin. Coba lihat, semua kita bilang Tuhan. Jadi Tuhan yang salah. Bayangin. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Ini firman Tuhan bilang. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatiin, semua yang jelek yang dibuat. Iblis pakai orang lain untuk bikin kamu marah. Iblis pakai orang yang paling kamu kasihi untuk bikin kamu kesel. Iblis pakai guru, iblis pakai bosmu di kantor, iblis pakai apa saja supaya kamu berubah. Iblis pakai semuanya datang untuk bikin kamu berubah. Dia bisa bikin itu. Dia bisa mempengaruhi kamu. Waktu kamu lagi sungguh-sungguh mau sama-sama Tuhan, tiba-tiba bank telepon, tagihan datang. Saudara, iblis bikin apa aja. Loh, salah gak itu? Enggak salah. Di situ kamu harus pilih, mau percaya Tuhan? Atau kamu ada suara bilang, coba buat sesuatu dong. Nah, lo lihat, iblis seperti itu. Kamu pikir iblis tete momo? Siapa yang bilang? Dia malaikat. Usianya udah 6.000 tahun lebih tua dari saudara. Lebih pintar dari kamu. Dia penipu. Kamu pikir dia tete momo? Kalau iblis tete momo, saya gak usah pakai nama Yesus. Ambil bulu satu, pukul dia, selesai. Kamu lihat, mari lihat ini. Tapi lihat kita diputer-puter, dimain-main seperti ini. Yesus bilang apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu Yesus kamu. Coba berhenti menilai Tuhan seperti itu. Nanti kamu terus di putaran ini. Kamu boleh keluar masuk gereja. Tapi kamu terus di sini. Cuci otakmu tiap pagi dengan bilang begini. Saya dikasihi Tuhan. Mungkin habis itu ada suara bilang, alah muka kayak begini nih. Itu. Saya mau, agama dan iblis selalu pakai rasa takut untuk kendalikan kamu. Rasa takut yang bikin kamu nih, saya tidak layak. Ada fakta-fakta yang disodorin. Lihat, saya baru jatuh kemarin nih. Dengar saya bilang, kasih Tuhan buat kamu tanpa syarat. Kasih Tuhan buat kamu konsisten. Tidak berubah, saudara itu. Tidak berubah. Nah, kamu mau percaya enggak? Itu aja. Lihat. Sebenarnya kamu harus lahir baru. Lalu kamu lihat semua yang udah buat. Sudah lihat, kutuk-kutuk kamu semuanya. Siapa yang bisa lepasin kamu dari situ? Ritual apa bisa lepas kamu? Saya pikir saya merayap di tengah lilin yang bentuk salib, terguling-guling menangis. Sebentar malam saya bikin dosa. Saya baca Alkitab, semua saya coba tambahkan sesuatu dari apa yang Yesus sudah buat. Saya ngajak kamu berpikir jernih, kamu butuh sesuatu sebelum kamu mati. Kita sedang main-main. Iblis nggak menyesal kasih 1 triliun asal kamu mati dengan dia. Loh, dia kaya, dunia mau dia kasih. Iblis nggak nyesel kasih kamu ratusan miliar asal kamu mati untuk dia. Iblis tidak nyesal, saudaraku. Setiap kali iblis kasih, ada kwitansi yang akan datang buat kamu. Makanya orang tertarik ke sana. Saudaraku, apa Alkitab bilang tentang iblis? Malaikat terang, bukan tete momo. Hollywood bikin iblis merah, taring. Alkitab bilang dia malaikat terang. Dia seperti singa. Si Yesus singa Yehuda, dia bikin palsunya seperti singa, bukan singa. Loh, saudara bisa lihat, mari lihat. Kita kasih kredit besar buat iblis. Kita pikir, wah dia bayangin. Tuhan mati kayak gitu, saudara pikir itu biasa. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh di dalam dia, kamu tidak minta kesembuhan karena sudah disediakan sebelum kamu sakit.
Kamu cuma perlu datang dengan iman dan ambil itu. Kamu gak perlu minta, apakah Tuhan mau kamu kaya? Dia Tuhan yang kaya. Coba lihat, mari balik. Tuhan gak pakai ketakutan untuk mengendalikan kamu. Sebab takut akan Tuhan artinya respect. Lihat, kalau kamu begini bilang orang benar akan tersenyum melihat hari depannya. Ini penting banget saudaraku. Kamu, wow, saya mau bilang bahwa kamu luar biasa. Hari ini, kalau saya lihat itu semua, saya cuma bisa bilang, thank you Lord. Dulu, jangankan masa depan, masa besok aja saya enggak punya. Hari ini, engkau mati buat saya, kutuk engkau angkat, penghakiman engkau angkat, dosa engkau angkat. Hari ini, saya bisa memandang hidup ini. Thank you Lord. Nggak ada kata lain, nggak basa-basi, nggak baca puisi. Di satu kata itu sebenarnya saya mau bilang banyak sekali, tapi cuma jadi satu kata singkat. Thank you Lord, thank you Lord. Cuman singkat. Dulu saya miskin, dulu saya nggak bisa sekolahin anak saya nggak bisa lahir di dokter karena saya nggak bisa bayar. Kita panggil bidan tuh lahir. Hari ini dia bisa sekolah jadi sarjana, bisa semuanya. Thank you Lord. Thank you Lord. Dulu saya kontrak rumah, dulu saya nggak bisa apa-apa. Hari ini kamu bisa pergi ke salon, kamu bisa ganti tas kamu kapan aja. Kamu punya kerjaan yang bagus. Kamu bisa bilang thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes, Jesus. Thank you. Just wanna thank you. I just wanna thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you. Thank you.
Semua di pikiran saudara sebenarnya. Semua di pikiran saudara. Semua di pikiran. Iblis tidak bisa menjatuhkan kamu sampai kamu mau kerja sama dengan dia. Begitu, jadi masuknya dosa sebenarnya gini, waktu dia cuma masih di dalam pikiran, dalam semua, kenapa dia berubah jadi perbuatan? Kamu kerja sama dengan dia. Jadi iblis bukan berkuasa, kamu yang kasih kuasa. Iblis nggak bisa hancurin hidup kamu kasih hidup kamu. Lihat, jadi gini, kali ini penting, kenapa kamu ditipu? Kamu bodoh. Begitu kamu pintar, kamu nggak bisa ditipu lagi. Kamu bisa bilang, iblis bilang, kamu lihat, utangmu datang. Itu kan fakta. Nih lihat, kamu nggak bisa dulunya. Lihat, anakmu nggak bisa sekolah. Padahal kamu sedang duduk untuk bangun kepercayaan. Terus datang, gangguan datang. Kamu mesti bilang gini, tidak, Christ is enough. Oh enggak. Kamu bilang terus, kamu perkataan terus. Kalau tiap pagi kamu bilang, saya dikasihi Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Tanpa syarat, kamu sedang cuci otak kamu. Kamu sedang keluarin tuh kotoran-kotoran, tuduhan-tuduhan, semua yang lain. Kamu sedang kasih masuk. Christ, mungkin kah? Karena tanpa syarat dia ngasih kamu. Dia nggak pakai alasan lain. Lihat ini. Silakan saudara duduk. Wow. Saya mau terus bawa saudara beberapa menit ini dalam perjalanan sejarah kita sebagai gereja. Kita lihat dulu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini posisi saudara setelah saudara terima apa yang Yesus buat tadi di salib. Saudara terima dia, saudara dilahirkan kembali. Posisi saudara sekarang ini. Kamulah bangsa yang terpilih. Artinya gini, kamu tidak sama. Sombongkah kita? Enggak. Sebab bukan kita yang bilang. Alkitab yang bilang tentang kita. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat rajani itu di gereja salah. Kalau Tuhan kasih kamu jadi pemimpin paling hebat, kamu imamat yang rajani di situ. Bayangin, kamu Tuhan buat mereka. Roma bilang pemerintah adalah wakil Allah. Nggak salah saya bilang kamu Tuhan di situ. Wah, luar biasa. Kalau kamu pegang dunia pendidikan dengan jubah kerasulan, jubah nabi, kamu imamat rajani di dunia pendidikan. Pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar bisnis, pilar apa lagi? Semuanya. Art and entertainment, pilar gereja, pilar, semuanya. Ini maksudnya. Lihat itu posisi kamu. Apalagi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow. Bayangin, semua orang mungkin pakai dukun, kamu dengan Roh Kudus di sana. Kamu dengan Allah semesta alam ada di sana. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi dia. Keren gak? Tuhan dah kelihatan. Tuhan pinjam kamu untuk orang lihat dia di sana. Bayangin kamu beri satu keputusan mensejahterakan rakyat. Luar biasa banget. Luar biasa saudaraku. Kamu akan lihat, wow, ini tak lihat itu rencana Tuhan. Tapi kamu tidak tahu sebelum kamu kasih hidup kamu. Nah, kita imamat yang rajani. Imam itu ngapain? Imam datang ke rumah Allah untuk memberi persembahan kepada Allah. Bukan untuk minta. Tadi saya sudah bilang, doa kita masih mengemis, itu udah salah. Kita tidak kenal dia. Waktu Yesus ajarkan doa Bapa kami, berilah kami makanan yang secukupnya hari ini. Tuhan sedang ajar kalau kamu baca baik-baik. Baca Alkitab, tadi saya bilang untuk dua hal. Untuk tahu, lagi untuk percaya. Kalau kamu cuma berhenti di tahu, kamu belum percaya. Nah lihat, doa ini sedang mengajar hal yang bagus sekali. Berilah kami makanan yang secukupnya. Artinya Tuhan sedang mengajar kita berkeluarga, bagaimana kita sopan santun dengan papa dan mama di rumah. Tapi gini, Tuhan sudah sediakan semua makanan, Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan kamu, kesembuhan kamu. Tadi kalau lihat dia mati tadi, semua dia udah sediakan. Kamu datang ke situ, tahu nggak caranya? Datang kepada Bapa. Berilah makanan secukupnya tuh gini. Kamu datang, minta makan sama orang tua, dengan percaya bahwa ada makanan. Aneh nggak? Kamu datang,
Siang kamu datang ke papa, ke mama, kamu berlutut, dia bilang, di hadapanmu ibu, saya berlutut. Sudahkah saya dapat makan siang hari ini? Kamu kira, kamu sembah dia Tuhan, masih adakah makanan buat saya? Coba ya, saudaraku. Jadi apa hubungan dengan doa tadi, ajar tadi? Sebenarnya Tuhan sedang ajar kamu, sedang datang ke mama papamu, kamu bukan minta makanan, tapi kamu bilang, Pak, saya boleh makan sekarang. Beda kan? Ma, boleh makan sekarang nggak? Sulapar nih. Maksudnya begitu. Bukan jadi kita sujud di depan Allah, kita itu Tuhan sedang ngajarin sopannya kamu datang. Jadi gini, kamu bukan minta kesembuhan, kamu pakai iman untuk ambil kesembuhan. Anugerah itu bagian Tuhan, iman bagian saudara. Kalau kamu pisah, kamu nggak bisa semua serba tunggu anugerahnya dia. Gak bisa. Kamu perlu datang dengan iman dan ambil semua yang dia sudah janji. Ini masalahnya. Ini masalah kita hari ini. Jadi percaya penting sekali saudaraku. Percaya. Nah, imam itu datang untuk beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Hubungan dengan pembangunan, hubungan dengan hidup saudara. Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Catat, tergerak hatinya. Yang terdorong jiwanya. Ngapain mereka? Membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan. Dan untuk segala ibadah di dalamnya. Dan untuk pakaian kudus itu. Oke? Tergerak. Ayat Keluaran 36. Ayat 3 sampai 6. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang-orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. 4. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ayat 6, lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Wow. Kita mulai. Pertama, saudara lihat. Saudara lihat. Mereka digerakkan hatinya. Ini aman buat saya. Mereka digerakkan hatinya. Nah, ada banyak saudara kaya, saudara berkecukupan, saudara mungkin hebat, tapi dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak gerakan saudara. Tapi tentang melakukan dipakai Tuhan, itu mesti Tuhan gerakin. Saudara takut miskin? Ada hukumnya. Tuhan memang gak bikin uang, jadi jangan minta uang sama Tuhan. Tuhan gak bikin uang, kita salah, gereja salah banget. Ini Tuhan, ini rahasia, firman Tuhan bilang ini. Takaran yang kamu pakai untuk memberi, itulah yang dipakai untuk berkati kamu. 1 Tawari 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Ayat 16, lompat. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri. Dan punyamulah segala-galanya. Wow, kesadaran ini luar biasa ya. Wih. 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. 2 Korintus 8 ayat 3 sampai ayat 5. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami,
Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Jadi ada yang gak dapat kesempatan beri, desek kepada Rasul, kasih kesempatan dong, saya mau beri gitu. Ya, ayat 6, ayat 5, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat yang terakhir, Yohanes 14, ayat 12. Saudara, lihat ini janji buat saudara. Ini janji kalau kamu kasih hidupmu buat dia. Ini janji bukan buat pendeta. Ini janji saudaraku. Ini benar-benar buat semua kita. Aku berkata kepadamu, mu-nya itu nama kamu. Sesungguhnya artinya saya nggak main-main. Barang siapa percaya, syaratnya apa? Percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus buat. Saudara sudah pernah buat itu? Kamu akan pernah. Coba lihat itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Sulitkah ketemu kehendak Tuhan? Sulit kalau kamu nggak kasih hidup kamu. Kamu nggak akan tahu. Tapi kalau kamu kasih hidup kamu buat dia, kamu akan tahu. Kenapa Tuhan minta mempersembahkan tubuhmu? Kamu tahu waktu kamu persembahkan tubuhmu terjadi pertukaran. Kamu kasih tubuh, Tuhan kasih kamu kuasa. Itu. Ada pertukaran waktu kamu kasih tubuhmu sebagai persembahan ibu. Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih hidupnya buat kamu. Maukah kamu menjadi orang yang seperti itu malam ini? Tundukkan kepala saudara.